Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-temanku semuanya. Kembali lagi di Histoku teman-teman. Jadi kita akan ngebahas tentang Super Sentai lagi di episode 15. Jadi di episode ke-14 kemarin itu kita udah lihat ya, kalau si Jeremy itu Himeno, karena si Jeremy memiliki salah satu god Cicada kalau nggak salah ya, yang mirip dengan serangan yang 15 tahun yang lalu gitu. Dan akhirnya sudah berdamai teman-teman. Dan di akhir episode 14 kita lihat kalau si Kaguraki dalam masalah teman-teman, karena dia mengkhawatirkan adiknya yang sedang ditahan atau apalah itu ya di Sugodam gitu teman-teman. Jadi di episode 15 ini mudah-mudahan akan terjawab, karena misinya itu adalah untuk menyelamatkan adiknya si Kaguraki teman-teman. Ini pertama kali itu Kaguraki menjumpai nggak tahu siapa ini ya, itu kayak dukun gitu ya. Jadi dia kayak baca-baca mantra dan dia menyebutkan nama adik dari si Kaguraki. Dia bilang Suzume gitu kan. Dia akan jatuh dalam kegelapan atau Sugodamnya justru yang akan jatuh ke situ ya, bakal hancur gara-gara adiknya si Kaguraki ini, bisa aja gitu kan. Tapi kekhawatiran si Kaguraki itu berbeda gitu. Dia kira nanti bakal terkena ke adiknya gitu teman-teman. Tiba-tiba datang telepon nih dari si Reckless teman-teman. Dan dia jawab ternyata si Reckless pengen dibuatkan pertemuan antara si Reckless dengan si Jeremy teman-teman gitu ya. Jadi si Reckless ini pengen banget lah ketemu sama si Jeremy ini lagi. Ini yang kedua kalinya kalau nggak salah ya dia ketemu ya. Dan kita belum tahu nih apa yang akan dibicarain gitu kan. Dan akhirnya si Kaguraki bertemu dengan si Jeremy di negaranya dia untuk ngebahas tentang pertemuan si Reckless dengan si Jeremy. Kaguraki menghidangkan makanan untuk si Jeremy agar dia mau ya. Kayaknya di situ dia membujuk banget lah, dia memohon banget untuk bisa si Jeremy mau untuk melakukan pertemuan itu gitu teman-teman. Dan si Jeremy di sini bilang sama si Kaguraki kalau dia itu si Reckless itu orang yang kurang ajar banget, karena dia nggak tahu sopan santun dengan sesepuh dia gitu. Karena kan si Jeremy ini orangnya udah tua sebenarnya teman-teman ya. Udah tua banget dia sebenarnya, 2000 tahun yo cuy, 2000 tahun ya kan. Dan di situ si Kaguraki pun kayak drama lah ya, drama banget gitu si Kaguraki ini ya. Kayak manapun dia akan ngelakuin, kayaknya memang dia selama ini itu untuk menyelamatkan adiknya lah gitu, biar nggak dia papain sama si Reckless teman-teman gitu. Jadi dia kayak ngerasa gagal gitu kan, makanya dia pura-pura nangis lah ya si Kaguraki ini. Nah jadi di sini diceritain nih jadi tahu kan apa hubungannya si Reckless dengan adiknya si Kaguraki gitu. Di sini kita bakal tahu nih jawabannya ya. Tapi si Jeremy nanyanya sama si anak buah kepercayaan si Kaguraki teman-teman ya. Jadi waktu itu pada saat 15 tahun yang lalu itu semua negara itu mengalami namanya kayak kelaparan gitulah teman-teman. Nah jadi pada saat itu raja-raja mereka itu menimbun makanan teman-teman. Tapi karena berkat si Kaguraki katanya dia itu jadi melakukan revolusi lah gitu. Makanya si Kaguraki menjadi raja di Tofu teman-teman. Demi kekuatan lah, demi apa gitu kan, si Kaguraki melakukan kontrak gitu sama si Reckless teman-teman. Cuma juga nggak tahu nih kalau si Kaguraki punya adik perempuan gitu. Terus si Jeremy bilang kalau si Suzume itu ditahan di istana milik si Reckless teman-teman. Ya udah kaget lah kan semua, melotot kayak gitu kan kalau dia ditahan di situ gitu. Bahkan teman-teman si Jeremy ngomong nih kalau adiknya itu ditahan dengan dalih untuk dijadikan calon tunangannya teman-teman ya. Padahal kalau ditengok-tengok kata si Jeremy adiknya ini bahkan bukan kayak mau jadi tunangan gitu, tapi kayak tahanan gitu ya. Kita lihat sendiri lah ya, di situ dia ditahan di menara sendiri gitu, di
menara ya ini namanya. Pokoknya kayak kamar lah gitu ya, kamar tapi di ujung sudut atas gitu yang kalau ngelompat juga nggak bakalan bisa gitu teman-teman ya. Di sini Gira udah ketawa aja ya kan teman-teman, udah tahu nih. Jadi si Gira ini rencana buat nangkep adik perempuannya si Kaguraki teman-teman. Jadi kayak Reckless itu kan punya sesuatu yang bisa dia pegang nih. Nah, jadi dia pengen ambil tahanan yang di tangan si Reckless teman-teman, biar dia nggak bisa berbuat apa-apa kayak gitulah ya. Biar si Kaguraki juga bebas gitu. Monster yang di sini itu teman-teman, dia akan diberikan tugas sama si Perdana Menteri Bagnarak untuk mencuri harta karun yang berharga itu teman-teman ya. Mungkin ya Sugot lah ya, Soul Sugot lah ya. Cuman itu sih harta yang berharga satu-satunya ya yang mereka pengenkan dari pertama kali main teman-teman ya. Di sini udah mulai nih rencana untuk mencuri adik si Kaguraki dimulai teman-teman ya. Menyelinap masuk ke istana dan membawa keluar adiknya si Kaguraki. Tapi kayaknya nggak sesimpel itulah ya kan. Lari naik terus bawa lari gitu, kayak nggak barengan kah gitu ya. Orang yang mau diambil itu manusia cuy. Di sini Gira nanya nih, jadi kok dia aja nih yang nyelinap ke atas. Jadi orang si Yanma sama si Minu dan Rita itu ngapain gitu. Bahkan si Rita jawab kalau raja itu menyusup ke istana akan dianggap sebagai tindak kriminal. Ya gimana ya, kayaknya si Rita ini jadi si Gira itu walaupun dia nggak raja, kalau dia nyolong atau nyuri orang gitu itu dianggap sebagai nggak kriminal gitu. Bahkan orang biasa juga bakal dianggap kriminal Bu Rita kalau nyuri kayak gitu, nggak raja aja lah ya kan. Nah jadi di sini ditawarin nih sama si Yanma nih, kalau si Gira itu si Yanma udah nyiapin kamuflase sempurna buat nyelinap masuk ke dalam istana teman-teman. Jadi kayak ada custom yang harus dipakai sama si Gira teman-teman ya. Dan bahkan Yanma udah bilang kalau ini adalah buatan dari Sophia teman-teman ya, teknologi Sophia teman-teman ya. Ini dia teman-teman wujud dari si Gira setelah nyamar ya. Dia ini ceritanya nyamar jadi Sugot nih teman-teman. Tapi agak aduh, ini penyamarannya luar biasa ini. Ini kalau sebenarnya aku udah khawatir banget kalau si Gira bakal ketahuan di episode ini teman-teman ya. Karena apa enggak, ini udah mencolok banget loh sebenarnya. Seharusnya orang-orang udah pada tahu kalau si Gira itu masih hidup gitu kan. Dia nyerupain ini nih teman-teman, dia nyerupain yang ini nih, nggak tahu nih Sugot apa sebenarnya nih ya. Dia nyerupain itu sebenarnya. Jadi kelihatan banget ya kalau mereka udah bener-bener sedih banget kehilangan sosok seorang Gira teman-teman, yang biasanya main-main bareng dan sekarang udah nggak dia lagi di situ ya gitu. Emang susah sih kalau misalkan menggantikan sosok orang yang udah kita sukai gitu teman-teman, nggak akan ada duanya ya. Udah tahu dia ini jadi Taxi teman-teman ya, si Gira ini jadi Taxi. Cuman yang anehnya jadi si Gira ini nyamar jadi Taxi teman-teman ya. Dia jadi Taxi sebenarnya di sini ya. Ya nggak bakalan bisa lah, orang badannya besar terus ininya kecil kayak gini ya kan. Masa nggak tahu sih kok ini penyamaran. Kita anggap aja lah ya penyamaran si Gira ini udah luar biasa banget teman-teman. Dan akhirnya pertemuan antara Jeremy dan Reckless tiba teman-teman ya. Pertemuan yang udah direncanakan oleh Kaguraki teman-teman. Jadi pertanyaan pertama yang disampaikan oleh Reckless yang pertama adalah, Jeremy benar-benar berpikir kalau manusia dan Bagnarak bisa hidup berdampingan gitu kata si Reckless. Jadi ini pertanyaan yang kayak visi misi gitulah ya untuk si Jeremy ya teman-teman. Nah, jadi si Jeremy ngomong nih, emang nggak bakalan mudah buat nyatuin si Bagnarak sama si manusia teman-teman. Tapi dia akan tetap ngelakuin, dia akan tetap mewujudkan itu kata si Jeremy. Dan si Reckless juga menawarkannya kalau dia akan membantu dengan kekuatan yang ada pada Sugodam pastinya ya.
Ya itu juga teman-teman, ternyata si Kaguraki ini pengen bernegosiasi tentang perdamaian sama si Desnarak teman-teman. Gitu dia. Di sini si Kaguraki rada-rada curiga ya kan. Kenapa tiba-tiba dia kayak santai aja gitu ya, santai terus dia tiba-tiba udah pengen aja gitu bernegosiasi sama si Desnarak teman-teman. Bahkan si Reckless ngomong nih sama si Jeremy kalau sebenarnya ini juga adalah keinginannya si Jeremy buat nyatuin manusia sama si Bagnarak kan, tapi melalui si Reckless gitu. Pede juga ini si Reckless ini ya. Tapi pinter banget si Jeremy teman-teman. Si Jeremy ngomong kalau dia ada satu syarat yang harus dipenuhi Reckless teman-teman. Jadi si Jeremy ngomong lepaskan adik perempuan si Kaguraki teman-teman ya, dan bakal dibawa kembali ke Tofu teman-teman. Dan di sini Kaguraki udah bener-bener kayak berterima kasih banget sama si Jeremy, dan dia bilang kalau si Reckless kalau si Kaguraki bermohon sama si Reckless buat mempertimbangkan apa yang dibilang si Jeremy teman-teman. Justru yang anehnya di sini bukan si Reckless yang bakal ngambil keputusan katanya, tapi si adiknya si Kaguraki malah teman-teman. Dan di sini si Gira udah berhasil ya teman-teman buat masuk ke dalam kamar adiknya si Kaguraki, yaitu Suzuma teman-teman. Kalau kita lihat di sini si Suzuma udah lagi pulas ya tidurnya ya. Jadi si Gira harus pelan-pelan nih bangunin si Suzuma teman-teman. Kebiasaan Gira nih teman-teman. Jadi kalau udah ketemu sama orang dia pasti ngomong nih kalau dia itu kejahatan dari raja dari kejahatan gitu kan. Terus dia bilang kalau dia bakal mau nangkep si Suzuma teman-teman. Ini kadang-kadang pinter, kadang-kadang ya gitulah ya teman-teman ya. Ya jelas lah kalau si Suzuma bakal teriak teman-teman. Sini udah otomatis si Reckless, Jeremy sama si Kaguraki bakal lari tuh nyusul ke kamar si Suzume teman-teman. Dan si Gira buru-buru nih masuk ke dalam kolong teman-teman ya, buat nyelamatin diri pastinya. Kalau ketahuan sama si Reckless bakalan habis dia ya, karena dia kan lagi persembunyian lah, menyamar kalau dia itu memang udah mati teman-teman ya. Di sini khawatir banget ya si Kaguraki ya, pada saat ketahuan kalau si Suzume itu teriak, dia pikir bakal ada terjadi apa-apa gitulah ya. Pokoknya dia bilang semuanya, apa dia sakit, mana yang sakit, ada yang luka atau kamu kesepian, kayak gitu-gitulah ya. Dibilang si Kaguraki ini ya. Terus dia ngomong juga apa kamu kangen sama kakakmu ini, kata gitu ya kan. Justru si Suzume nanya kenapa dia ada di situ teman-teman ya. Di luar dugaan teman-teman, di luar dugaan banget teman-teman ya. Ini ini di luar dari ekspektasi ya teman-teman, dari bayangan kalau si Suzume ini bakalan teraniaya atau apalah ya. Di sini udah kelihatan banget. Tiba-tiba si Reckless masuk ke dalam kamar, tiba-tiba si Suzume ini ngomong, yang mulia Reckless, dengan senyuman yang semeringah, terus meluk si Reckless pula dia ya. Ya udah dia cerita sama si Reckless kalau dia tuh lagi mengalami mimpi buruk kayak gitulah ya. Dan si Suzume juga ngomong kalau si Reckless datang ke situ buat nyelamatin dia gitu teman-teman. Pokoknya kecentilan banget ini si Suzume sama si Reckless ya. Di sini si Kaguraki betul-betul kaget teman-teman. Mau ngomong Suzume aja susu. Aduh. Terus si Suzume nanya juga sama si Kaguraki kenapa dia ada di sini teman-teman. Kayak nggak diharapkan gitu buat datang si Kaguraki ini ya. Jadi Reckless cerita nih teman-teman, kalau sebagai ganti untuk membantu dia mengadakan negosiasi perdamaian dengan Bagnarak, Suzume akan dipulangkan ke Tofu teman-teman, ke si Kaguraki ya gitu. Tapi pada saat dia si Reckless ngomong itu, semua pada terkejut teman-teman. Jadi kayak nggak nyangka aja gitu kalau si Reckless bakal ngadain
negosiasi perdamaian gitu ya. Ini rada-rada di luar kepercayaan orang itulah kayak gitu. Di sini lucu banget teman-teman. Jadi pada saat si Kaguraki ngomong, ayo kita pulang adikku ke Tofu kayak gitulah ya kan. Udah langsung aja ditolak mentah-mentah sama si Suzume teman-teman. Dia langsung berbalik ngomong enggak, katanya gitu, nggak mau katanya gitu. Ya udah si Kaguraki pun kayaknya pingsan ini ya. Apalagi si Suzume ini ngomong hal yang sangat mengejutkan teman-teman. Jadi dia ngomong sama semua orang yang ada di situ lah ya, kalau dia itu jatuh cinta sama si Rakles teman-teman. Ya udah terkejut lah ya kan muka si Jeremy, apalagi di situ si Gira. Untung aja dia si Gira ini nggak sampai teriak ya teman-teman. Kalau sampai teriak gara-gara denger pernyataan si Suzume tadi, ini bakalan kacau ini semuanya, bakalan kacau serius ini. Jelas kalau si Kaguraki bakal pingsan teman-teman ya, denger kalau adiknya suka sama si Rakles, habis lah ya. Jadi keinginan si Suzume itu ini nggak tahu ya apakah ini memang benar-benar atau hanya kamuflase aja gitu ya kan. Kadang-kadang film kayak gitu teman-teman, kita nggak boleh terkecoh ya. Jadi si Suzume ini ngomong kalau dia tuh pengen mati di sisi Rakles teman-teman gitu kan. Terus dia pengen selamanya lah hidup sama si Rakles gitu. Jadi karena adiknya si Kaguraki nggak mau pulang, jadi kayak pengen lah dia ada proposal gitu yang menyatakan kalau si negara Tofu itu jadi bawahan negara Sugodam gitu teman-teman ya. Mau nggak mau sih nih kayak si Kaguraki bakal nerima ya, karena udah tawaran itu bukan dia yang mutusin tapi adiknya sendiri malahan ya. Dan tiba-tiba karena udah terdengar yang berita mau perdamaian tadi, si Gira, si Yanma, Rita dan Himeno itu datang langsung ke kerajaan Sugodam buat ketemu sama si Rakles teman-teman. Tapi sih kayaknya sebenarnya juga ini ada biar bisa lah si Kaguraki kabur ya dari kamar adiknya si Kaguraki teman-teman ya. Nah, jadi kedatangan orang itu di sini itu ingin menanyakan tentang rumor ya katanya. Padahal itu bukan rumor ya, tapi emang dia dengar sendiri tadi. Dan Rita bilang kalau misalkan keputusan buat perdamaian atau negosiasi dengan Bang Narak itu nggak bisa sepihak aja gitu. Jadi harus ikut raja-raja yang lain kayak gitu kan, dari negara lain. Yang jelas kalau di sini sih kayaknya si Kaguraki bakal udah pasti bakal ngikut sama si Rakles teman-teman. Mereka pasti udah denger lah ya yang tadi itu ya. Jadi Rakles ngomong nih kalau misalkan aliansi itu kan udah lama lenyap, padahal kan dia yang ngelenyapi kan, dia yang motong aliansi itu kan, nebas sampai sobek gitu ya. Jadi dia bilang, Rakles bilang nggak ada gunanya lagi gitu kalau masalah ini dibagi sama raja-raja yang lain gitu. Jadi pada saat si Himeno ngomong nih ya, si Kaguraki memihak ke siapa nih gitu kan. Ini udah jelas banget ya kalau si Kaguraki bakal ngikut sama si Rakles. Ya berdasarkan yang tadi itulah ya, kesepakatan yang tadi. Pokoknya si Kaguraki udah bener-bener dia pengen menyerahkan semua kekuatan Tofu untuk negara Sugodam teman-teman. Di sini dia kayak udah benar-benar pasrah lah ya. Serahin aja lah gitu. Yang penting dia tetap jadi raja sebenarnya ya. Dan yang raja dan ratu yang lain, Rita, Yanma sama Himeno itu bakal masih memegang teguh lah ya. Kalau si Rakles itu emang jahat, pasti ada niat buruk lah. Si Kaguraki memang tahu sih sebenarnya ya, tapi dia pengen menyelamatkan harga diri juga lah ya kayaknya ya, keamanan negara dia juga gitu. Serba salah lah ya kehidupan si Kaguraki ini ya. Dan tiba-tiba kroco-kroco dari Bang Narak pun muncul teman-teman, nyerang kerajaan Sugodam teman-teman ya. Dan di sini kelihatan banget teman-teman kalau monsternya itu mirip banget sama Kamen Rider ya, Kamen Rider Black. Lihat aja nih wajahnya itu ya.
matanya, antenanya kayak gitu ya. Ya emang serangga gitu ya kan. Tapi kok bisa kayak gitu maunya desainnya agak beda gitu ya. Dan di sini Kaguraki pengen dia yang nyelamatin kerusuhan yang ada di luar tadi teman-temannya. Dia pengen maju dan nggak pengen bantuan katanya ya. Katanya pengen melindungi Sugodam teman. Di sini nggak Kaguraki aja yang berubah ya teman-teman, tapi si Gira juga berubah di tengah-tengah masyarakat Sugodam teman-teman ya. Ini rada-rada nggak masuk akal teman-teman. Bisa-bisanya si Gira ini berubah di tengah-tengah orang-orang yang merahasiakan kematian dia, yang dia rahasiakan untuk tidak tahu kalau dia masih hidup gitu teman-teman ya. Tapi dia masih berubah juga di situ, nggak ada yang ngintip apa ya kan. Dan di sini Jeremy pun mengambil alih ya teman-teman, karena monster tadi udah berubah jadi raksasa teman-teman ya. Dan si Jeremy memanggil God Tarantula teman-teman. Di sini untuk pertama kalinya di episode 15 ini teman-teman, kalau si Jeremy merubah wujud dari God Tarantulanya menjadi bentuk dari Megazord teman-teman ya. Tapi nggak ada dari sugut-sugut yang lain ya teman-teman, dia tunggal doang gitu. Sini teman-teman pertarungannya bener-bener sengit banget ya teman-teman. Tapi aku nggak mau mengomentari masalah pertarungannya, tapi masalah desain dari God Tarantula ini teman-teman. Di sini bener-bener tunggal ya teman-teman, dia nggak ada gabungan dari sugot-sugot yang lain. Dia tunggal asli, badan satu dia semua gitu ya. Paling tambahan-tambahan aja kayak Lipan ini baru dia gabung ke Tarantula itu ya. Jadi Shinso gitu dia ya. Lipan itu bisa berubah jadi Shinso teman-teman. Jadi kita udah tahu ya akhir dari pertarungan tadi teman-teman. Menarik banget dan CGI-nya masih konsisten ya teman-teman. Di sini nggak terlalu buruk-buruk amat gitu ya. Tapi seperti yang aku bilang tadi teman-teman, kalau film itu pasti membuat kejutan teman-teman. Jadi di sini adiknya si Kaguraki ngomong teman-teman ya, kalau dia itu bersedia mengotorkan tangannya untuk demi melindungi Tofu teman-teman. Apalagi dia ngomong bersama-sama, ayo bersama-sama melindungi Tofu gitu. Jadi kayaknya dia ini penyusup ini teman-teman ya. Katana teman-teman, pedang ya teman. Kalau masalah perasaan dia dengan Rakles kita belum tahu. Yang jelas tujuan utama dia untuk menyelamatkan Tofu teman-teman ya. Walaupun mengotori tangannya, ayo bersama-sama katanya gitu ya. Apalagi di akhirnya ada kakak, berarti kakak itu si Kaguraki teman-teman. Jadi di akhir episode 15 ini teman-teman, si Jeremy udah mempersiapkan forumnya teman-teman, buat si Rakles dan si Desnarak. Tapi pada saat si Jeremy ngomong, aku boleh ngikut nggak di forum itu? Kata si Rakles tidak, katanya gitu. Di sini agak mencurigakan ya kan. Nih jadi ceritanya prajuritnya tadi mencemaskan si Rakles dan semua orang mencemaskan dia lah gitu ceritanya ya. Dan si Kaguraki menunjukkan kalau dia itu pengen dipercaya lah gitu. Jangan forum ini dikotori, kan ingin berdamai kayak gitu kan. Gitu. Jadi biarkan aku sendirian kayak gitulah ya. Dan si Rakles pun masuk ke dalam terowongan ini. Aku bilangnya terowongan lah ya. Dan di sini Jeremy memang bener-bener kayak polos banget atau gimana gitu, atau kebayaan gitu kan. Dia ngomong aku sudah menemukan sebuah hal yang kecil yang bagus gitu. Jadi dia berharap banget kalau Rakles itu bisa memulai perdamaian gitu. Padahal enggak ya kan, enggak, pasti enggak lah gitu. Dan akhirnya di sini Rakles dan Desnarak pun bertemu teman-teman. Cuman ya habis lah ya di episode 15 ini. Kita akan lanjutkan lagi di episode berikutnya teman-teman. Jadi gitu aja teman-temanku semuanya, ceritanya tadi udah seru banget. Jadi makin penasaran aja ya teman-teman. Kita tunggu jawabannya lagi di episode berikutnya teman-teman. Ya. Jadi sampai sini aja teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.